Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Izin memperkenalkan saya sebagai dosen material listrik atas nama Muhammad Arpandi Dalimunte. Saat ini akan menyampaikan materi pertemuan awal mata kuliah material listrik. Sebagai informasi awal, perlu saya sampaikan kepada para mahasiswa untuk proses penilaian akan kami ambil dari pada saat proses perkuliahan berlangsung, dari kehadiran, dari yang diberikan tugas, kuis, dan juga dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester nanti dikalkulasikan sehingga muncullah hasil akhirnya yang akan disampaikan pada pertemuan terakhir pada saat selesai ujian akhir semester. Baik, kemudian kita masuk untuk perkenalan dalam hal proses perkuliahan di Universitas Pembangunan Pancabudi, mana kita bisa dapat memahami 7 nilai dasar daripada yayasan, kemudian konsep tamadun mandiri, kontrak kuliah, serta penyampaian RPS nantinya yang akan kami sampaikan. Dalam proses tamadun memiliki arti atau berasal dari perkataan Arab yaitu maddana, muddun atau maddain, yang artinya peradaban, kebudayaan atau kemajuan. Dalam bahasa Inggris kita sering sebut istilahnya seperti culture and civilization. Kemudian dari sisi tamadun, yaitu bagaimana dibentuk oleh manusia dalam suatu komunitas atau kumpulan manusia yang memiliki kesamaan semangat dalam mengembangkan suatu budaya. Jadi kalau kita bisa artikan dalam proses lingkungan universitas atau lingkungan kampus, maka komunitasnya itu ada dosen, ada mahasiswa, ada staf dan lainnya, memiliki suatu komunitas kesamaan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan adanya suatu peradaban dan kebudayaan yang hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Ciri-ciri dari tamadun yang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah bagaimana kita dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Di sini dalam proses perkuliahan, kami harapkan para mahasiswa tidak membedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Kita harus saling hormat, menghormati, dan harga menghargai antara pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya, sehingga timbullah keharmonisan kita dalam proses perkuliahan. Kemudian mematuhi segala peraturan dan perundangan. Di sini kami harapkan para mahasiswa dapat memahami dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di lingkungan universitas. Kemudian memiliki pemikiran yang berkemajuan. Di sini harapannya para mahasiswa dapat memberikan ide, gagasan, ilmunya di dalam proses perkuliahan untuk mencapai suatu kemajuan. Kemudian melestarikan bentuk kesenian, bangunan, maupun dapat bergaul di lingkungan masyarakat. Di sini kami juga mengharapkan, mari kita jaga lingkungan yang ada di universitas, baik bangunan, taman, dan sebagainya, sehingga kita dapat menjaga kelestarian bangunan dan juga harapannya dapat para mahasiswa bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa lain sehingga bisa menciptakan suatu keharmonisan di dalam proses perkuliahan. Pengertian dari mandiri itu dapat dikatakan menggambarkan
sikap kita seseorang untuk bebas terukur, berpikir kreatif dalam memunculkan atau memberikan suatu warna positif di lingkungan. Nah, kami harapkan di sini para mahasiswa dapat memberikan ide gagasan yang penuh kreatif, inovatif, dan juga nantinya bisa memberikan warna positif bagi lingkungan universitas dan perkuliahan tentunya. Adapun ciri dari mandiri, rasa tanggung jawab, bagaimana para mahasiswa dapat timbul rasa tanggung jawabnya, kemudian bagaimana kita memunculkan perasaan aman apabila kita memiliki perbedaan pendapat dengan orang lain, maka kita bisa muncul rasa aman. Silahkan menyampaikan pendapat yang berbeda dan kita harus menghargai pendapat yang berbeda. Kemudian adanya sikap kreatif. Nah, kami harapkan di sini ide gagasan dari para mahasiswa dapat memunculkan sikap-sikap yang kreatif, inovatif. Kemudian menunjukkan rasa percaya diri. Nah, kita di sini harus ada memunculkan rasa percaya diri dalam proses belajar mengajar. Tidak usah takut, tidak usah minder. Tentunya kita dapat menghargai dari sisi waktu, rasa kita saling hormat menghormati dan harga menghargai. Itulah tadi bagaimana konsep dari sisi tamadun mandiri yang ada di Universitas Pembangunan Pancabudi. Selanjutnya kami sampaikan dari sisi rencana pembelajaran semester RPS untuk mata kuliah material listrik semester 3. Di sini perkuliahannya mendeskripsikan atau menyampaikan bagaimana bahan-bahan apa aja ya yang baik untuk material listrik ya, isolator, konduktor, semikonduktor, dan bagaimana nanti aplikasinya di dalam kehidupan atau di dalam kita dalam proses belajar mengajar. Adapun lulusan, harapannya profil lulusan ini nanti akan menjadi akademisi ataupun peneliti muda ya di bidang perencanaan pengembangan sistem tenaga listrik, kemudian sebagai perekayasa kendali listrik di bidang energi konvensional. Sebagai informasi, ada beberapa nanti ya materinya tentu terkait dengan kita memahami teori klasikal dan modern elektron teori, kemudian bagaimana atom struktur elektron statistik, kemudian isolator material, konduktor, superkonduktor, semikonduktor, dielektrik material, magnetik material, dan juga bagaimana optik material. Sebagai referensi ya, ini bisa kalian baca dari sisi bahan listrik, penerbit Universitas Sriwijaya, penulisnya Firdaus, dan juga ada pengetahuan bahan listrik, cetakan ke-6 penerbit Pratnya Paramita, penulisnya Tata Surdia, kemudian bahan listrik, penerbit Pranidia Pramitra, penulis Aha Muaimin, kemudian pengetahuan bahan untuk mesinan listrik, penerbit Ardi, penulis Sumanto. Itu referensi-referensinya. Nah, dalam hal proses perkuliahan ya, baik pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir ke-16, dari sisi materi ya, ini nanti kami sampaikan juga materi dari sisi dokumen RPS, sehingga para mahasiswa nanti bisa membaca dan mempelajari serta mencari beberapa informasi terkait materi-materi yang akan disampaikan dengan tadi ada beberapa referensi ya, di mana nanti proses perkuliahan kita ada diskusi, ada penugasan ya. Jadi nanti kita bisa bertanya jawab, berdiskusi terkait hal-hal perkuliahan. Baik, demikian para mahasiswa yang bisa kami sampaikan pada pertemuan awal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.